Oke, bismillah, kita mulai. Saya buka dengan quotes bagus dari Newton. If I have seen farther than others, it is by standing upon the shoulders of giants. Kalau aku melihat lebih jauh dibandingkan orang lain, itu dengan cara berdiri di atas pundak para raksasa. Nah, ini pernyataan rendah hati bahwa semua kepandaianku, semua kepintaranku, semua ilmu yang dibesar-besarkan orang lain, itu sebenarnya hasil dari aku berdiri di atas jasa para ilmuwan sebelumnya. Jadi aku ini tidak pinter sendirian, tidak semuanya tak rumuskan sendiri, tidak. Tapi para ilmuwan sebelumnya, guru-guruku, tokoh-tokoh sebelumnya, itu yang jadi pijakanku. Sepinter apapun orang, itu dia berdiri di atas pundaknya orang lain. Kamu kan tidak berpikir dari nol. Oh, ini saya tidak pakai sekolah ini Pak, mikir sendiri dari nol, tidak mungkin. Kamu sekolah itu kan diajari pikiran-pikirannya orang lain sebelumnya. Jadi tidak mungkin kamu tidak berdiri di atas pundaknya orang lain. Pasti kamu berdiri di atas pundaknya orang lain. Maka jangan sombong. Kamu jadi pinter seperti ini hari ini, mungkin kamu wawasanmu jadi luas, pandanganmu jadi jauh ke depan. Itu jasanya orang lain yang mengantarkanmu. Kalau kamu harus ngulang berpikir sendiri dari nol, mungkin tidak akan jadi sebesar ini sekarang. Kamu mungkin masih dapat sedikit perjalanan. Tapi perjalananmu lebih cepat karena kamu berdiri di atas pundaknya orang lain. Nah, ini perlu diingat. Newton aja yang merasa besar, yang kita anggap ilmuwan besar, ternyata dia juga merasa enggak kok. Aku juga belajar dari orang lain, melanjutkan teori yang sudah dibuat oleh orang lain. Tidak semuanya aku bikin sendiri. Ngaji ini kan juga begitu. Kita tiap hari sedang berdiri di atas pundaknya orang lain. Tiap kali ngaji kan tokohnya siapa, tiap kali ngaji tentang siapa. Itu berarti apa? Kita sedang berdiri di atas pundaknya orang lain. Kalau kamu merasa, wah sekarang saya ngerti macam-macam Pak Landa, kamu sedang berdiri di atas pundaknya orang lain. Jadi bukan jasamu sendirian. Nah, jadi pembacaan kita pada seorang Newton, kita awali dari kesadaran bahwa sepinter apapun orang, sedahsyat apapun ilmunya dan jasanya, jangan lupa dia eksis seperti itu karena ada orang lain sebelumnya yang jadi pijakannya. Makanya dalam dunia ilmiah itu ada istilah continuity and change. Sains itu melanjutkan yang lama, and change, dan bikin yang baru, mengubah yang baru. Kalau pakai idiom dalam bahasa Arab kita kenal istilah, di Indonesia juga akrab istilah ini, al-muhafadzatu alal qadim wal akhdhu bil jadid. Menjaga yang lama, mengambil yang baru. Tambah satu lagi, biar nggak cuma mengambil saja, ada wal ijadu bil jadid. Ijad itu bikin yang baru. Jadi ada fungsi kreatifnya. Nah, jadi ilmu kita itu hanya mancik pada pundaknya ilmuwan lain, pundak ulama yang lain. Apalagi dalam agama kita selalu kola siapa, katanya imam siapa, katanya selalu begitu. Itu berarti kita butuh orang lain. Tidak mungkin kita sendirian. Jadi rumus pertamanya itu. Rumus kedua, kalau ini identifikasi dirinya. Siapa sih aku? Nah, ini Newton menyatakan, aku tidak mau tahu apa kata orang tentang aku. Tapi bagiku sendiri, aku tidak berbeda dari seorang anak kecil
yang senang bermain di pesisir laut, yang sesekali menemukan batu yang lebih aneh atau kulit kerang yang lebih indah dari biasanya. Akan tetapi lautnya sendiri tetap menjadi misteri yang besar sampai sekarang. Oke, ini kalimatnya agak panjang tapi wisdomnya banyak, hikmahnya banyak. Yang pertama, kata-kata pertama, aku tidak tahu apa kata orang tentang aku. Kalimat pertama ini penting. Konstitusi diri bahwa aku tidak terlalu tergantung dengan komentarnya orang lain. Terserahlah orang mau menganggap aku apa. Mungkin menganggap orang kurang kerjaan. Ilmuwan itu kadang kayak orang kurang kerjaan. Kerjaannya cari masalah aja. Wong yo hidup tentrem-tentrem gini kok sukanya cari masalah. Kerjaannya bikin bingung orang. Kan gitu anggapannya. Pada ilmuwan-ilmuwan itu kadang dianggap orang aneh, orang unik. Ada cerita suatu ketika tetangganya Newton itu komplain kepada penguasa setempat. Dia merasa terganggu oleh orang aneh. Jadi orang ini aneh, sukanya diam. Saya punya tetangga, saya terganggu dengan tetangga saya ini, sukanya diam. Kemudian duduk kayak orang bengong, lihat apa-apa sambil kayak orang merenung. Lihat busa sabun aja, dia kayak melihat sesuatu yang luar biasa, direnungi. Saya kan takut, jangan-jangan ini waras apa enggak orangnya. Terus penguasa setempat menindaklanjuti laporan itu, dicek ke rumahnya, ternyata Newton. Tidak berani marah dia, kenapa? Oh, itu dia dapat gelar knight dari ratu. Seaneh apapun tidak berani menghukum. Jadi, ilmuwan kan memang kadang aneh orangnya. Apa-apa dipikir, mungkin lihat mikrofon ini kok tadi copot, kira-kira masalahnya apa ya, solusinya apa ya. Karena ilmuwan gitu, karena kamu nggak ilmuwan kan biasa aja, ya dipasang lagi gitu aja lah Pak. Ngapain repot-repot. Loh kalau ilmuwan itu dipikir ini tadi, kenapa kok copot ya, siapa yang salah, salahnya di mana, enaknya ngatasinya gimana kan gitu. Tapi karena kita bukan ilmuwan lah Pak, ya copot ya dipasang lagi gitu aja kok repot. Nah, ilmuwan banyak, orang pintar itu memang banyak berhadapan dengan anggapan-anggapan kata orang. Kenapa begitu? Karena biasanya orang-orang ini punya gagasan-gagasan yang berbeda dengan yang umum beredar di masyarakat. Karena berbeda, sering dianggap aneh. Yang lain ngomong apa, dia ngomong apa. Itu yang terus dianggap aneh. Tapi kalau dia manut saja dengan yang ada di masyarakat, ya tidak ada hal yang baru, tidak akan ada temuan baru. Maka kata Newton, aku tidak mau tahu apa kata orang tentang aku. Ini maksudnya bukan cuek, karena kalau mendengarkan kata orang, mungkin tidak lahir orang sebesar Newton. Newton ini kan sering dirasani orang karena cueknya tadi. Cuek dan pendiam, itu susah lagi ya. Ada satu ketika Newton ini ikut seminar. Seminar isinya ilmuwan-ilmuwan besar. Dia yang paling menonjol, orang menunggu-nunggu fatwanya, menunggu-nunggu ceramahnya Newton. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Waktu dipersilahkan naik ke panggung, dia cuma bilang gini, saudara-saudara, jendela di pojok itu terbuka, jadi anginnya masuk berisik. Mbok yo ditutup aja. Dia cuma ngomong gitu, terus pintunya ditutup, dia turun, sudah diam sampai seminarnya selesai. Jadi orang-orang cuma geleng-geleng kepala, ini diundang jauh-jauh, cuma hanya ngomong tentang jendela tok itu. Nah, itu gaya Newton memang begitu orangnya. Jadi cuma ya memang karya-karyanya luar biasa. Tetapi dia mengidentifikasi, itu yang pertama itu. Yang kedua, yang jelas aku ini orang yang kayak anak kecil yang sedang main-main di tepi pantai.
Terus nemu batu yang unik, nemu kerang yang unik, nemu di pinggir pantai kan banyak itu. Yang oleh orang lain, orang dewasa mungkin dianggap Allah gitu aja. Ilmuwan itu kan begitu, nemu, menghasilkan sesuatu yang orang lain semula dianggap biasa, padahal itu indah, padahal itu luar biasa. Jadi pelajaran kedua dari quotes ini adalah seperti di Einstein kemarin, kamu harus banyak tanya, ingin tahu tentang banyak hal. Mungkin kelihatannya sepele, siapa tahu dari yang sepele itu ketemu yang luar biasa. Dari mikrofon yang copok mungkin ada gagasan gimana caranya ada mikrofon yang tidak pakai tatakan gini tapi tinggi tetap. Oh itu kan nanti mungkin muncul yang begitu. Jadi yang oleh orang lain cuma dilewati, diinjak saja, kayak batu, kayak kerikil. Tapi bagi ilmuwan kayak Newton, ini hal yang menarik, perlu digali. Jadi semangat kedua adalah semangat untuk menggali, ingin tahu. Kalimat yang ketiga itu menarik, akan tetapi luasnya laut, dalamnya samudra masih tetap misteri. Ilmuwan itu mengungkap sedikit demi sedikit laut yang luar biasa luas. Nah itu rahasianya apa? Loh, ilmu masih banyak yang tersebar di mana-mana. Ilmuwan itu hanya ketemunya sedikit. Itu kalau bahasa Quran, ilmunya Allah itu kayak laut, ya kan? Ilmumu itu cuma setetes air laut. Jadi cuma ini pakai bahasanya Newton. Nanti ada istilahnya sendiri pakai bahasa Newton untuk menunjukkan bahwa seluas apapun ilmu kita itu hanya kayak setetes air di lautan. Oh, ini Newton tidak pernah ngaji, tapi ya dia paham, dia sadar. Meskipun mungkin bagi kita Newton ini wawasannya sudah sangat luas. Wong dia ya ahli fisika, ahli matematika, ahli astronomi, ahli filsafat juga, bahkan ahli alkemis, ahli kimia. Agak cenderung suka dengan mistik-mistik. Dia pernah menggali Bible, melacak kira-kira ada rahasia apa di balik Bible itu. Bahkan nanti di beberapa tulisannya dia sempat meramal kiamat nanti akan terjadi sekitar tahun 2060. Oh itu coba kamu kejar ada rahasia apa kok tahun 2060 ya. Berarti kurang berapa tahun lagi sudah kiamat. Kalau saya sih tahun itu saya tidak tahu masih ada apa enggak. Tapi kalau kalian insya Allah mungkin masih lah. Makanya cepat-cepat nikah, sudah sebentar lagi. Oke, dilanjutkan ya. Terus wisdom pertama, ketekunan. Rahasianya kenapa bisa lahir seorang Newton itu tekun sebenarnya. Pertama-tama bukan IQ-nya. Makanya katanya Newton, genius is patience. Jadi genius itu adalah kesabaran, ketekunan. Kalau kamu ndak sabaran, ndak akan lahir karya luar biasa. Kalau kamu ingin cepat selesai tugasmu, ingin cepat terkenal, ingin cepat, pokoknya semua yang menunjukkan indikasi ndak tekun, ndak sungguh-sungguh, asal ada, asal jadi, ya pasti ndak istimewa. Jadi genius is patient. Jadi sebesar Newton dengan karya-karya yang luar biasa, tidak mudah. Ada butuh banyak waktu, banyak tenaga, sampai dia tidak terlalu akrab dengan lingkungannya. Tapi panennya luar biasa. Jadi genius is patient. My power are ordinary, only my application bring me success. Kekuatanku, dayaku itu biasa saja, sama kayak orang lain.
Waktunya juga sama, tenaganya juga sama. Kemampuan berpikir mungkin ya tidak sedahsyat Einstein kalau diukur IQ-nya kemarin. Yang membedakan apa? My application. My application itu bukan kok terus aplikasi di HP-nya. Ya, tapi tindakannya, perilaku-perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya, itu yang mendorong dia sukses. Hobi membaca sejak kecil, oh itu sukses sudah. Tekun, mau eksperimen macam-macam, oh itu pasti hasilnya luar biasa. Jadi tidak malas, itu juga hasilnya pasti luar biasa. My application. Kalau sekedar power, sekedar kekuatan, sekedar potensi, kita semua mungkin sama, mirip-mirip saja. Waktu kita sama. Tenaga mungkin kalian yang masih muda mungkin lebih kuat daripada saya. Secara ordinary kita sama sebenarnya. Einstein, Newton juga begitu. Sama. Cuma tabiat hidupnya, kebiasaannya itu yang berbeda. Maka kalau kalian ingin tahu besok kalian akan jadi apa di masa depan, itu kuncinya sebenarnya bukan besok tapi sekarang. Kebiasaanmu sekarang apa? Kalau kebiasaanmu sekarang itu saja, ya masa depanmu tidak akan jauh dari itu tadi. Jadi mulai kalian bangun sekarang. Kalau tidak dibangun sekarang ya masa depanmu tidak akan jauh-jauh amat dari sekarang. Jadi kuncinya sekarang. Bikin application untuk hidupmu sendiri sekarang. Apa bisa Pak? Bisa. Powermu sama dengan semua orang yang lain. Makanya saya sering memprovokasi, coba kalian baca sejarahnya tokoh-tokoh besar, terus lihatlah orang-orang besar itu seusiamu sudah ngapain. Coba kamu baca sejarahnya Pak Soekarno, presiden pertama. Seusiamu zaman dia mahasiswa, itu apa yang dilakukan, sudah berprestasi apa, sudah melakukan apa. Tokoh siapa, sudah tinggal kamu tunjuk, kemudian kamu bandingkan dengan hidupmu sekarang. Oke, jadi pelajaran kedua dari Newton bukan powernya, tapi application-nya. Yang ketiga, if I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention than to any other talent. Ini menegaskan saja. Jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Jadi perhatian yang sabar itu ketekunan. Jadi ternyata lebih banyak jadi kunci adalah ketekunanmu. Kalau dalam agama sering saya pakai istilah istiqomah. Keistiqomahanmu dalam kebaikan, dalam belajar, dalam berusaha, itu nanti yang jadi kuncinya. Makanya kalau dalam tasawuf itu istiqomah dianggap khairun min al-karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Karena hasilnya nanti akan luar biasa melebihi karomah. Newton sampai sebesar itu hasil dari dia istiqomah sejak kecil, sejak muda belajar. Jadi kamu nanti boleh nulis penelitian tentang Newton dan rahasia istiqomahnya.